Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, dan mudah-mudahan hujan yang membawa keberkahan, bukan hujan yang membawa musibah bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang larangan-larangan haji ya. Kemarin kita sudah sampai pada bab mencukur rambut. Kita lanjutkan pada halaman 116 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa taklimul adhafir, tidak diperbolehkan memotong kuku. Watib, menggunakan wangi-wangian. Wa qadlus sayd, tidak diperbolehkan membunuh binatang buruan. Wa aqdun nikah, tidak boleh melakukan akad nikah. Wal wad', atau bersetubuh dengan istri. Wal mubasyarah bisyahwatin, atau bercumbu dengan syahwat. Sekarang kita lihat penjelasan atau syarah kitab ini, yaitu nomor 1 ya. Jadi tentang larangan untuk memotong kuku itu, kiasan ala sya'ar, dikiaskan kepada larangan memotong rambut atau mencukur rambut yang pada pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Walamma fi tarafah wal haj as'asu aghbaru. Ini memang pada dasarnya orang yang sedang melaksanakan haji itu, karena haji itu berat ya, itu maka orang yang melaksanakan haji asu aghbaru, kondisinya atau keadaannya itu, badannya atau pakaiannya asu aghbaru, agak kurang terawat gitu, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agak berdebu, agak rambutnya kurang tertata, kemudian kakinya karena berjalan itu berdebu dan seterusnya. Nah ini kama jaa fil khobar, ini sebagaimana kalau kita lihat hadis-hadis atau penjelasan-penjelasan yang lainnya. Ay mutalabbidat sya'ri, sehingga kita tidak berlama-lama atau bernyaman-nyaman dengan memperlakukan rambut kita, termasuk di dalamnya adalah kuku tadi. Ya'luhul ghibar, sehingga nanti debu atau kotoran itu bisa naik. Artinya begitulah kondisi orang yang haji itu, memang capek, mukanya kurang terawat karena memang perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini apa yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian larangan berikutnya adalah watib,
yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian. Rawal Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, waqasat birajulin muhrimin naqatahu faqatalahu. Beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang sedang ihram, itu terjatuh dari ontanya, faqatalahu, kemudian wafat. Terjatuh dari ontanya, terinjak gitu, dari onta yang tinggi. Onta itu kan tinggi, kalau jatuh, orang tua jatuh dari onta ya kayaknya memang cukup membahayakan keselamatannya gitu, sampai beliau wafat. Fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ini ada yang kecelakaan sampai wafat, jatuh sampai meninggal dunia. Faqala, kemudian Nabi bersabda dalam menangani jenazah ini, igsiluhu wa kaffinuhu, mandikanlah jenazah ini dan kafanilah ia. Wala tughattu ra'sahu, tapi jangan kamu tutup kepalanya. Jadi kalau mengkafani orang yang wafat dalam keadaan ihram itu dimandikan, dikafani, tapi jangan ditutup kepalanya. Wala taqarrubuhu tiban, juga jangan kamu dekati, jangan kamu kasih wangi-wangian. Fa innahu yub'asu yahullu, karena nanti orang ini, orang yang wafat dalam keadaan ihram itu akan dibangkitkan Allah dalam keadaan berihram tadi, bertalbiyah. Jadi nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berihram. Wa fi riwayatin mutalabbiyan, atau dalam sebuah riwayat yang lain, orang ini nanti dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa qasat ay daqqat unuqahu, yaitu orang ini terinjak pundaknya ya. Jadi karena jatuh kemudian terinjak, tadi yang kecelakaan tadi itu terinjak oleh binatang onta ya, terinjak oleh ontanya, kendaraannya sendiri. Ini lah, terus bagaimana kalau ada sunnah menggunakan wangi-wangian ketika akan berihram? Kemarin pada pertemuan yang lalu kan ada sunnah menggunakan wangi-wangian sebelum berihram. Nah itu tentu penggunaannya adalah pada badannya. Kalau prakteknya itu ya diusap-usap, atau kalau kita di Indonesia itu sederhananya mandi pakai sabun, bersampo. Nah, tapi tidak dipakaikan di kain ihramnya, tidak disemprotkan atau tidak dioleskan pada kain ihramnya, yaitu pada pakaian badannya saja ya. Kemudian waqadlus said, larangan berikutnya adalah berburu
binatang buruan ya. Haji sambil berburu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dalam surat Al-Maidah ayat 96. Dan diharamkan atasmu saydul barri, yaitu binatang berburu binatang darat, maksudnya berburu binatang buruan, ma dumtum huruma, selama kalian dalam keadaan berihram. Jadi kalau ikhwan sekalian sedang ihram, tidak boleh melakukan apa? Berburu binatang ya, nggak boleh. Ini kalau larangan ini mungkin hari ini agak aman ya, karena nggak ada binatang buruan lagi, sudah habis, udah nggak ada lagi di kota Mekah binatang buruan ya. Tapi di situ kemudian para ulama juga berbeda pendapat. Misalnya kalau membunuh binatang yang lain bagaimana? Tentu membunuh disitulah yang hakikat tidak bolehnya ya. Jadi dicari susah, sudah nggak ada lagi, nggak ada lagi binatang buruan di sana. Kemudian wa'aqdun nikah. Larangan berikutnya adalah melaksanakan akad nikah. Kalau hari ini bapak-bapak mungkin lihat ada berita bintang film nikah di Mekah. Nah, nikahnya itu ya tentu sudah selesai melaksanakan ihramnya, haji umrohnya sudah selesai, baru akad nikah. Tapi kalau ketika ihram maka tidak boleh melaksanakan akad nikah. Ini karena baru hijrah, kayaknya lebih romantis kalau nikahnya di Mekah misalnya, ya boleh aja, tapi jangan waktu ihram. Nah, kalau waktu ihram tidak boleh. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, la yankihul muhrimu wala yungkihu. Tidak boleh orang yang ihram tidak boleh menikah atau dinikahkan. Jadi tidak boleh menikah atau dinikahkan, tidak boleh. Tentu catatan ini sampai pelaksanaan pakaian ihramnya itu sudah ditanggalkan, sudah selesai. Berarti kalau umroh berarti umrohnya sudah selesai ya. Kemudian wal wat'u, yang nomor berikutnya adalah bersetubuh wal mubasyarah bisahwah, atau bercumbu dengan syahwat. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu yang sudah maklum. Barang siapa mengerjakan haji atau melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah berlaku rafas, jangan berlaku fusuk, juga jangan jidal di dalam haji. Ini tiga penyakit ini, ayo ikhwan, ini memang sangat terasa ketika haji dan umroh gitu. Tiga-tiganya itu. Rafas ini dosa yang urusannya dengan istri. Jadi kalau orang-orang jamaah haji itu selalu diingatkan jangan rafas. Jangan rafas ini maksudnya jangan berjima ketika sedang ihram, juga jangan
bercumbu dengan istrinya. Kalau ini saya jelaskan sama calon jamaah haji, terutama yang tua-tua tuh jawabnya apa? Ya mungkin Pak Ustadz, ya mungkin saja. Dan itulah nyatanya. Makanya jamaah haji Indonesia itu kadang-kadang guyonan. Nanti sana kita nyewa kamar rohmah katanya gitu. Karena memang kadang-kadang walaupun tua itu tidak bisa nahan juga apa? Rofas ini ya, dosa yang kaitannya dengan pasangan suami istri. Kalau dengan orang lain ya pasti lebih berdosa. Orang dengan istrinya aja tidak boleh, apalagi dengan orang lain. Itu rofas. Nah fusuk ini ya dosa-dosa yang lain. Ini karena haji ini kan jamaah subhanallah banyaknya, kadang-kadang emosinya mudah terpancing, mudah marah, mudah menghardik, mudah mencela, bertengkar. Nah itu namanya apa? Fusuk gitu. Nah termasuk jidal. Kalau jidal ini biasanya berdebat. Di sana itu debat, beda dikit berdebat. Nah makanya Allah ingatkan, kalau orang sedang haji jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal. Ya kepada orang lain, kepada keluarganya atau yang lain-lain. Warrofasu, rofas ini adalah al-jima, secara mutlak adalah jima, bersetubuh antara suami istri. Wa yutlaku ala muqaddimatihi minal mubasyarah wa nahwiha, atau yang kaitannya dengan muqaddimahnya, pendahuluan jima, yaitu mubasyarah, bercumbu dengan keluarganya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian wa fi jami'i dzalikal fidyah, itu larangan-larangan tadi. Kita masuk yang di atasnya lagi, wa fi dzalika wa fi jami'i dzalikal fidyah, itu semua kalau dilanggar maka ada kewajiban membayar fidyah. Fidyah di sini maksudnya membayar dam, ada dendanya. Illa aqdan nikah fa innahu la yanakid, kecuali akad nikah. Jadi akad nikah itu kalau ada orang melakukan akad nikah di saat ihram itu tidak ada fidyahnya. Kenapa? Fa innahu la yanakid, karena nikahnya sendiri tidak sah. Jadi pernikahan ketika ihram itu nikahnya tidak sah, harus diulang nanti. Wala yufsidu illal wad'a fil farj, dan ibadah haji itu, haji dan umroh atau ketika ihram itu tidak pernah batal kecuali seseorang yang melakukan hubungan badan. Jadi kalau orang melakukan hubungan badan, hajinya batal. Wala yahruj minhu bil fasad, akan tetapi tidak boleh berhenti atau tidak boleh keluar dari ibadah haji itu. Maksudnya walaupun dia telah batal karena melakukan hubungan badan dengan istrinya, tapi proses ibadah hajinya harus tetap diteruskan sampai selesai. Tapi hajinya batal, artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, dia harus nanti mengulangi lagi kalau sudah punya rezeki. Tapi ibadah hajinya, prosesinya itu harus diselesaikan sampai selesai. Wa man fatahul wukuf bi Arafah tahallala bi amalin umroh. Nah, sampai di situ dulu aja biar enggak sampai bab tadi. Nikah kalau dia melakukan hubungan badan maka wajib untuk diteruskan walaupun batalnya. Kita lihat penjelasannya. Ai la yasihu fala yajibu fi syai' li'annahu lam yahsul bihil maksud. Orang yang melakukan akad nikah tadi itu akad nikahnya tidak sah. Karena tidak sah maka dia tidak perlu mendapatkan apa? Tidak perlu mendapatkan membayar fidyah. Karena memang maksud dari pernikahannya tidak terjadi. Jadi karena batal tadi.
Kemudian untuk yang urusan al-wad'u tadi, yaitu persetubuhan tadi, fayajibu alaihi ayyastamirra fi hajjihi. Hajinya harus tetap terus. Baru sehari melaksanakan haji, kan haji kemarin saya jelaskan kepada bapak-bapak, itu kan ada tanggal 8, 9, kemudian 10. 10 ini sudah boleh memakai baju ihram, melepas baju ihram, saya ulangi, boleh melepas baju ihram. Jadi tanggal 8, 9 itu wukuf, 10 malam di Musdalifah, 10 pagi. Nah, 10 pagi itu kan apa yang dilakukan? Melempar jumrah akobah, memotong hadyu, gitu, termasuk mencukur rambut. Kalau mampu tawaf ifadah, kalau nggak mampu boleh nanti. Tapi kalau 3 tadi sudah dikerjakan, motong korban atau hadyu, mencukur rambut, dan sudah melempar jumrah, 3 ini sudah dilakukan, maka dia boleh membuka pakaian ihramnya. Sudah boleh seluruh larangan-larangan tadi kecuali 1. Jadi kecuali 1. Jadi yang lain sudah boleh, pakai minyak wangi boleh, pakai baju berjahit boleh, yang lain-lain boleh, kecuali urusan dengan istrinya tidak boleh sampai dia telah menyelesaikan tawaf ifadah. Ya, udah selesai, dah pulang ke Mekah, melempar jumrahnya beres, melaksanakan tawaf ifadah, baru selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya. Jadi kalau di Indonesia itu lebih terkenalnya biasanya menyebutnya, kalau yang tanggal 10 itu baru tahallul sughra, yaitu menyelesaikan tahallul sughra. Nanti tahallul kubronya kapan? Dibuktikan dengan tawaf ifadah. Ya, gitu. Wa yatimmu wa in kana fasidan. Jamaah haji ini wajib untuk menyelesaikan ibadah hajinya walaupun hajinya itu rusak atau batal tadi. Liqauli ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ayolah asatidah. Insyaallah mudah-mudahan, tentu kalau kita membahas bab haji ini, mudah-mudahan kita sambil berdoa, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Tentu saya pernah ngobrol dengan beberapa ustadz itu, ya kalau mau melaksanakan ibadah haji itu, saya keinget itu nasihat mbah saya dulu. Ingat itu, kalau mau haji itu tinggal nabung aja. Kalau memang niat haji, nah nabungnya apa? Nabung emas. Ternyata kalau bapak-bapak lihat, dulu mbah saya haji itu habis 35 gram 35 gram emas. Hari ini kalau bapak-bapak punya emas 35 gram juga, itu kayaknya juga bisa haji. Jadi kalau mau niat haji, salah satunya itu nabungnya apa? Emas. Karena emas nanti nilainya konstan, gitu, konstan. Nanti 35 gram insya Allah bisa haji, insya Allah. Nah, tapi kalau nabungnya duit, begitu 10 tahun yang akan datang, duitnya nilainya sudah berubah. Ya. Demikian ayat asatidah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.